Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Febrianto dari Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam. Saya dari kelas 2B. Di video ini saya akan menjelaskan dan sedikit memaparkan apa yang saya ketahui mengenai sejarah intelektual mazhab Ciputat ini. Sebelum kita lanjut ke materinya, alangkah baiknya kita membaca sholawat Al-Fatih terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Dengan kita membaca sholawat Al-Fatih ini, banyak sekali kita mendapatkan manfaat darinya. Dengan kita membacanya dapat membuka apa yang tertutup, dapat meringankan suatu permasalahan yang dihadapi oleh seorang muslim, menghapus dosa, dan menghilangkan keresahan yang ada. Sejarah intelektual mazhab Ciputat merujuk pada tradisi pemikiran dan kajian keislaman yang dikembangkan oleh para intelektual muslim dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya yang berbasis di Ciputat. Mazhab ini dikenal karena pendekatannya yang moderat, inklusif, dan berorientasi pada modernisasi sosial politik dalam pemikiran Islam. Mazhab Ciputat bukan sekedar kelompok intelektual, melainkan sebuah gerakan pemikiran yang memiliki ciri khas dalam memahami dan menginterpretasi ajaran Islam. Mazhab Ciputat memiliki relevansi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, serta memberikan dampak yang luas dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, dan sosial. Mereka berkontribusi pada pembentukan pemikiran Islam yang lebih moderat, inklusif, dan relevan dengan tantangan zaman. Dan Mekah adalah gambaran nyata dari mazhab Ciputat itu sendiri. Mekah menjadi titik peradaban dunia antara ruang dan waktu. Mekah memiliki jalur dagang baik di darat ataupun di laut. Di Mekah, jalur dagang menjadi jalur bacaan dan tulisan. Seorang muslim jika menemukan peradaban yang mati, mereka berusaha menghidupkannya kembali dengan cara menerjemahkannya. Dengan demikian, hubungan antara Mekah dan mata kuliah ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan kesinambungan intelektual antara pusat peradaban Islam global dan pemikiran Islam lokal yang berkembang di Indonesia. Dan terjadi pertemuan antara ilmu agama dan ilmu umum sekaligus ini menjadi titik pertemuan juga antara keluasan dan kedalaman, dan menghubungkan peradaban untuk menghilangkan kesempitan dan menumbuhkan keluasan. Hal ini seperti mengubah IAIN menjadi UIN. Jadi perlu adanya penumbuhan, dan penumbuhan itu menjadi perubahan bagi mazhab Ciputat. UIN Jakarta adalah akar teologis dan historis. UIN adalah dua kalimat syahadat. UIN ingin menyatukan ilmu agama dan ilmu umum, antara ilmu ketuhanan dan ilmu kemanusiaan, karena lebih baik menyatukan daripada menyeimbangkan. Belajar ilmu umum sama dengan belajar ilmu ketuhanan, karena ilmu umum berasal dari Tuhan. Dan UIN Jakarta ingin mewujudkan dua kalimat syahadat. Perubahan IAIN menjadi UIN adalah cita-cita. Jangan sampai perubahan UIN menjadi kematian untuk Fakultas Agama. Hal ini cukup umum terjadi di Universitas Islam adalah semakin berambisi untuk menyetarakan keduanya
antara ilmu umum dan ilmu agama, maka endingnya memojokkan fakultas agama. Mazhab Ciputat ini menjadi kontroversi. Mazhab ini melihat dengan keluasan yang ada. Oleh karena itu, buka hati kita supaya mempunyai keluasan, karena keluasan memiliki imajinasi yang unik. Mata kuliah SIMC ini berguna untuk menghilangkan sekat-sekat yang membatasi pemikiran kita, karena kita hanya punya otak besar yang dapat berubah. Tanpa otak besar, pemikiran kita hanya di situ-situ saja. Komunitas Ciputat mengalami kegelisahan dan keresahan melihat dunia terbelah. Dengan kesadaran itu, mengubah cara pandang kita, dan UIN ingin menciptakan keberagaman menjadi kesatuan. Tetapi, seiring berjalannya waktu, ilmu agama dan ilmu umum tumbuh, kesatuan itu hampir tidak terwujud karena adanya pendominasian dari salah satu ilmu yang dimana ilmu agama terpojokkan oleh ilmu umum. Asal dari mazhab Ciputat itu adalah membaca, karena tidak membaca adalah membunuhmu. Membaca dan menulis adalah fondasi kita. Perintah pertama Rasul yaitu membaca, yaitu Iqra. Dan yang dibaca bukan cuma buku, tetapi alam semesta ini harus kita baca, agar menemukan keluasan dan kedalaman yang ada. Orang-orang yang sadar ialah orang-orang yang gelisah, bahwa kesadaran membangun insan. Ketuhanan dan kemanusiaan harus menyatu di dalam tubuh kita. Kesadaran ini melahirkan orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas.